Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriel Wahyu Valerian dan teman saya Farel Ahmad Reza. Kami perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian fallacy atau kesesatan dalam logika. Fallacy dalam bahasa Inggris secara umum berarti gagasan atau keyakinan yang salah atau palsu. Dalam arti teknis yang sempit itu, perkataan fallacy kita terjemahkan dengan istilah kerancuan berpikir atau berpikir rancu, yang semuanya menunjuk pada jalan pikiran yang tidak tepat atau keliru. Jadi kekeliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau yang salah, atau bisa disebut juga dengan incorrect argument. Fallacy atau kesesatan dalam logika dapat didefinisikan sebagai suatu kekeliruan dalam penalaran berupa penarikan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah aturan-aturan logika maupun berupa perbincangan yang menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang dapat menimbulkan kesimpulan yang tidak sah. John Locke mengidentifikasi penyebab kesesatan berpikir yaitu: pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya dengan baik. Yang ketiga adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu orang. Macam-macam kesesatan dalam logika. Yang pertama, formal fallacy atau sesat pikir bentuk yang berupa deduksi, diantaranya form, silogisme dengan pattern. Hal ini merupakan sesat pikir yang terjadi dalam susunan silogisme karena menggunakan pattern atau lebih, padahal dalam silogisme kategoris yang sah hanya boleh memakai 3 term, yaitu subjek itu S, predikat itu P, dan term tengah itu M yang menjembatani semua subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan atau bisa disebut dengan inference. Sesat pikir dengan 4 term biasanya terjadi karena menggunakan arti yang bermakna ganda atau mempunyai banyak arti bagi term tengah. Contohnya, Presiden Jokowi mempunyai tangan kanan. Penjahat itu mempunyai tangan kanan. Jadi, Presiden Jokowi adalah penjahat. Kata tangan yang berfungsi sebagai term tengah atau M pada silogisme di atas bersifat ambigu, sehingga silogisme tersebut mengandung 4 term, yaitu Presiden Jokowi mempunyai tangan kanan, atau bisa disebut juga dengan orang kepercayaan. Kemudian penjahat itu mempunyai tangan kanan. Itu merupakan organ tubuh manusia. Undistributed middle term selanjutnya, yaitu term tengah yang tidak terdistribusi atau term tengah tidak tertunjuk semua cakupan. Hal ini merupakan sesuatu sesat pikir yang terjadi dalam silogisme berupa term tengah yang tidak tertunjuk semua dalam premis, sehingga term tengah itu sesungguhnya tidak dapat menghubungkan subjek dengan predikat yang dinyatakan dalam kesimpulannya. Contoh, Demokrat adalah Partai Indonesia, Gerindra adalah Partai Indonesia, jadi Demokrat adalah Gerindra. Silogisme tersebut tidak valid, sesat, karena tidak terdistribusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu fallacy illicit process atau sesat pikir karena perubahan tidak sah. Sesat pikir yang terjadi dalam silogisme ini karena suatu objek atau predikat yang cakupannya tidak tertunjuk semua dalam premis dan berubah menjadi tertunjuk semua dalam kesimpulan. Hukum yang sah, valid, menetapkan tidak boleh mengatakan lebih banyak daripada apa yang terkandung pada premisnya. Contoh, semua anggota DPR adalah makhluk berkaki 2. Semua anggota DPR adalah makhluk koruptor. Jadi makhluk koruptor adalah makhluk yang berkaki 2. Silogisme itu tidak valid, tidak sah karena mengatakan lebih banyak dari premisnya.
Lalu perlu diubah menjadi semua anggota DPR adalah makhluk berkaki dua. Makhluk yang berkaki dua adalah makhluk koruptor. Jadi semua anggota DPR adalah makhluk koruptor. Kemudian yang selanjutnya yaitu affirmative premise and negative conclusion, atau premis-premis mengiyakan dan kesimpulan yang meniadakan. Sesat pikir dalam hal ini dapat terjadi karena melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan silogisme. Pelanggaran itu karena premis-premisnya yang bersifat mengiyakan tetapi kesimpulannya bersifat negatif. Padahal mestinya kesimpulannya juga bersifat mengiyakan, positif. Contoh, semua calon bupati adalah mahasiswa alumni UNES. Mahasiswa alumni UNES adalah orang sukses. Jadi semua calon bupati adalah tidak orang sukses. Silogisme itu tidak valid. Sah karena premisnya mengiyakan tetapi kesimpulannya negatif. Jadi perlu disusun seperti semua calon bupati adalah mahasiswa alumni UNES. Mahasiswa alumni UNES adalah orang sukses. Jadi semua calon bupati adalah orang sukses. Selanjutnya, negative premise and affirmative conclusion, atau premis negatif dan kesimpulan yang mengiyakan, positif. Sesat pikir dalam hal ini dapat terjadi karena tidak sesuai dengan hukum-hukum logika. Artinya, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Tetapi dalam poin 5 ini justru sebaliknya. Premis negatif, kesimpulan positif. Contoh, semua anggota DPR adalah koruptor. Semua buruh pabrik adalah bukan anggota DPR. Jadi semua buruh pabrik adalah koruptor. Silogisme itu tidak valid, tidak sah karena premisnya negatif, tetapi kesimpulannya mengiyakan. Lalu perlu diubah seperti semua anggota DPR adalah koruptor. Semua buruh pabrik adalah bukan anggota DPR. Jadi semua buruh pabrik adalah bukan koruptor. Kemudian two negative premise, atau dua premis yang meniadakan. Di dalam hukum logika, silogisme dijelaskan bahwa suatu silogisme yang mengandung dua premis semuanya negatif atau meniadakan, maka tidak dapat ditarik kesimpulan yang valid, sehingga dianggap sebuah kesesatan. Contohnya, semua anggota DPR adalah bukan koruptor, semua calon gubernur adalah bukan koruptor, jadi semua anggota DPR adalah bukanlah calon gubernur. Silogisme ini tidak valid, tidak sah karena mengandung dua premis negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Kemudian afirmatif the consequent, atau mengiyakan akibat. Hal ini merupakan penyimpulan yang sesat. Dalam silogisme bersyarat dengan membenarkan akibatnya dan kemudian menyimpulkan kebenaran dari syarat awalnya. Contoh, jika Bapak Jokowi menang pemilu maka ia jadi presiden. Nah, Bapak Jokowi ternyata menang pemilu, jadi Bapak Jokowi jadi presiden. Penyimpulan seperti itu sah-sah saja, tetapi invalid karena Bapak Jokowi belum tentu jadi presiden setelah menang pemilu, karena masih ada faktor lainnya. Lalu contradicting the antecedent, atau melingkari syarat awal. Sesat pikir semacam ini bisa terjadi dalam silogisme bersyarat dengan mengingkari syarat awalnya dan kemudian menyimpulkan akibatnya sebagai hal yang tidak benar. Contoh, jika Bapak Prabowo menang pemilu maka ia jadi presiden. Ternyata Bapak Prabowo tidak jadi presiden. Jadi Bapak Prabowo kalah dalam pemilu. Penyimpulan seperti itu sah-sah saja, tetapi invalid karena belum tentu Bapak Prabowo kalah dalam pemilu. Untuk jadi presiden mempunyai banyak faktor seperti terjadinya golput. Kemudian affirming a disjunct in subcontrary disjunctive, atau mengiyakan suatu pilihan dalam suatu silogisme disjunctive yang subcontrary. Contoh, anarkia koruptor atau presiden. Ternyata anarkia koruptor, jadi anarkia tidak jadi presiden. Penyimpulan tersebut tidak senantiasa mutlak benar karena pilihan jadi koruptor bukan berarti ia tidak bisa jadi presiden. Yang selanjutnya yaitu contradicting a disjunct in a contrary disjunctive syllogism,
atau mengingkari suatu pilihan dalam suatu silogisme disjunktif yang kontrain. Bentuk silogisme disjunction kontrain merupakan suatu perbincangan yang premis mayornya berupa pernyataan disjungsi kontrain, sedangkan premis minornya maupun kesimpulannya berupa suatu putusan kategoris. Contoh, anarkia tidak koruptor atau tidak jadi presiden. Ternyata anarkia koruptor, jadi anarkia tidak jadi presiden. Penyimpulan tersebut tidak senantiasa mutlak benar, karena anarkia koruptor bukan berarti tidak jadi presiden. Bisa jadi ia jadi presiden yang koruptor. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Formal fallacy, sesat pikir bentuk, yang berupa induksi diantaranya fallacy of authority, atau sesat pikir berdasarkan pada kewibawaan, atau argumentum dalam Verecundia. Sesat pikir macam ini terjadi karena sekelompok masyarakat meyakini suatu kebenaran terhadap pernyataan-pernyataan dari seseorang yang dihormati, dianggap sebagai panutan dan karismatik. Contoh, Jokowi adalah seorang presiden yang berwibawa dan jujur. Oleh karena itu, omongannya pasti benar. Contoh tersebut dikatakan benar karena Bapak Jokowi telah dianggap masyarakat sebagai orang yang berwibawa. Padahal belum tentu itu mengandung kebenaran. Fallacy of false analogy, atau sesat pikir analogi yang salah. Sesat pikir ini terjadi karena adanya ketidakmiripan yang hakiki, substansial, di antara dua hal yang menjadi pangkal permasalahan. Contoh, di suatu daerah ada seorang calon DPR yang yakin bahwa dirinya akan menang karena dirinya sudah pernah melakukan konsultasi kepada orang yang pintar atau dukun, dan dia diberikan semacam jimat oleh dukun itu, dan pada saat hari pemilihan dia menang. Meskipun dia meyakini bahwa menangnya disebabkan oleh jimat, tetapi hal itu tidak masuk dalam pemikiran logika, karena menurut logika itu hanya sebuah kebetulan. False cause, sesat pikir berdasarkan pada sebab yang palsu. Sesat pikir berhubungan dengan penentuan sebab ini dapat dirinci sebagai berikut. Post hoc, propter hoc, dapat diartikan secara harfiah sebagai berikut. Karena sesudah ini jadi disebabkan oleh ini. Contoh, ada kepercayaan yang irasional bahwa seseorang melakukan suatu aktivitas akan mengalami nasib sial jika bertalian atau bersangkutan dengan angka 13. Accidental concomitance, keseringan yang kebetulan. Temporal concomitance, keseringan yang sementara, atau partial concomitance, keseimbangan yang sebagian. Contoh, seorang mahasiswa mengetahui bahwa ujiannya pasti lulus. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut mengaitkannya dengan bunyi seekor tokek pada malam sebelumnya sebanyak 8 kali. Pada waktu itu, ternyata seekor tokek mengeluarkan bunyi hanya 7 kali. Kemudian mahasiswa itu meyakini bahwa bunyi tokek 7 kali bertanda ujiannya akan gagal, tidak lulus. Setelah diumumkan, ternyata ujian mahasiswa itu tidak lulus. Meskipun keyakinan antara bunyi tokek dengan urusan ujian mengandung kebenaran, namun kebenaran dalam hal ini bukan terkait dengan peneraran logika, tapi kebetulan. Non-formal fallacies, atau sesat pikir bukan bentuk, diantaranya argumen ad populum, appeal to the people, sesat yang disangkutkan pada orang banyak. Hal ini melakukan bentuk penalaran yang menyesatkan karena mencoba membenarkan sesuatu kesimpulan dengan jalan menghubung-hubungkan dengan perasaan atau prasangka masyarakat pada umumnya. Contoh, bunyi iklan rokok jambu klutuk. Rokok kretek cap jambu klutuk adalah rokok yang terbaik, rokok dambaan bagi kaum intelektual, negarawan, dan seniman. Bahkan telah mendapat medali emas dari Himpunan Perokok Internasional.
pernyataan tersebut belum tentu sesuai dengan bukti kenyataan yang sesungguhnya. Bisa saja kualitasnya tidak sebaik bunyi iklannya. Argumentum ad hominem. Abus ad hominem yaitu suatu bentuk penyimpulan sesat karena seseorang telah melemahkan suatu pendapat pihak lain dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pihak lain. Itu secara logis tidak ada sangkut pautnya. Contoh, Aldi pasti melakukan kebunuhan karena dia seorang yang suka begadang, pemabuk, dan selalu menyakiti istrinya. Contoh tersebut dikumpulkan ciri-ciri ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan pembunuhan. Hanya karena ahli dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan perilaku yang baik, sehingga menjadikan orang kurang simpatik dan kurang senang terhadap ahli. Circumstantial ad hominem yaitu sesat pikir dikarenakan suatu premisnya cenderung untuk menarik dukungan pihak lain yang dituju dengan menunjukkan bahwa hal yang termuat dalam kesimpulan adalah kepentingan dari pihak tersebut maksud. Contoh, seorang jaksa menghadiri terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan subversi. Jaksa mengatakan, saudara mengakui bahwa saudara adalah anggota dari suatu organisasi dan organisasi itu menganut paham yang tidak sejalan dengan pemerintah. Jadi saudara dianggap bersalah karena akan menimbulkan peristiwa yang meresahkan masyarakat. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan sesat pikir. Ketidaktuduhan itu disertai bukti-bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi aparat jaksa hanya a priori terhadap orang yang dicurigai terdakwa. Argumen ad baculum atau apple to force atau perbincangan dengan ancaman. Hal ini dikategorikan sesat pikir karena membenarkan kesimpulan dengan memakai alasan bahwa penalaran seseorang tersebut itu akan membawa akibat-akibat yang tidak diinginkan bagi kawan bicaranya. Contoh, argumentum as ignorantium, argument from ignorance. Perbincangan berdasarkan ketidaktahuan. Sesat pikir ini terjadi karena seseorang tidak dapat menyanggah suatu pendapat atau kesimpulan, maka hal itu merupakan bukti bahwa pendapat atau kesimpulan itu adalah benar. Contoh, diteruskannya percobaan senjata nuklir pasti tidak membahayakan kehidupan karena orang-orang yang menentang diadakannya percobaan senjata nuklir tidak mampu membuktikannya akibat bahaya yang disebabkan oleh percobaan tersebut. Argumentum as misericordiam atau apel to pity adalah bentuk perbincangan yang terkait dengan belas kasihan. Perbincangan ini menjadi sesat pikir karena mencoba membenarkan sesuatu kesimpulan dengan menarik rasa belas kasihan dan empati seseorang terhadap pihak yang disebut dalam kesimpulan tersebut. Contoh, seorang mahasiswa berkata pada dosennya, dengan maksud bernilai yang tinggi, saya yakin ujian saya patut bernilai di atas C. Saya kuliah sambil bekerja demi kuliah. Saya sehingga tidak punya waktu belajar. Orang tua saya akan sedih jika saya tidak mendapatkan nilai yang semua sekar. Sekurang-kurangnya B. Fallacy question atau fallacy of complete question. Saat pikir banyak pertanyaan. Hal ini terjadi karena pernyataan yang diajukan secara sengaja ditunjukkan untuk menimbulkan penyimpulan yang keliru oleh pihak lain yang mendengarnya, padahal tidaklah sebagaimana yang nyatakan. Contoh, seorang jaksa membuktikan bahwa seseorang terdakwa telah dicurigai menjadi anggota organisasi terlarang. Untuk membuktikan tuduhan itu benar, ia mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu tidak aktif dalam organisasi tersebut? Pertanyaan seperti itu secara implisit mengandung pengertian bahwa di balik pertanyaan yang diajukan oleh jaksa terkandung suatu kebenaran. Ignorantia illentia atau disebut juga fallacy of irrelevant conclusion.
Kesimpulan ini menimbulkan sesat pikir bila mana dalam suatu perbincangan ditarik suatu kesimpulan yang berlainan daripada kesimpulan yang sesungguhnya yang dimaksud. Contoh, perbincangan yang terkait antara umur anak dengan pemilu. Meskipun umurnya baru 15 tahun dan digolongkan anak-anak, namun mereka sudah layak ikut pemilu karena anak-anak sebesar itu cerdasannya setara dengan kebanyakan orang yang sudah dewasa. Fallacy of ambiguity, sesat pikir karena bersifat mendua. Kesesatan macam-macam ini sering terjadi dalam bahasa percakapan sehari-hari diantaranya. Fallacy of equivocation, sesat pikir makna ganda. Sesat pikir macam ini disebabkan oleh suatu kata yang mempunyai sebuah arti kata yang disebabkan oleh suatu kata yang mempunyai beberapa arti dan sengaja digunakan menyesatkan dalam suatu perbincangan. Contoh, mahasiswa itu duduk di atas meja yang paling depan. Contoh tersebut menimbulkan sesat pikir karena yang paling depan apakah mahasiswa atau mejanya. Fallacy of confusion, sesat pikir susunan. Sesat pikir ini berdasarkan pada anggapan bahwa apa benar suatu bagian maka benar pula bagi suatu kebetulan yang tersusun atas bagian-bagian tersebut. Contoh, beberapa oknum siswa SMA suka melakukan pembuatan bolos. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua mahasiswa SMA suka melakukan pembuatan bolos. Semua itu mendapatkan sesat pikir karena apa yang benar bagian belum tentu benar bagi keseluruhan atau semuanya. Fallacy of division, sesat pikir ini beranggapan bahwa apa yang benar sebagai suatu kebetulan maka benar pula untuk salah satu bagiannya, atau dikarenakan pada penyimpulan bahwa suatu sifat khas yang dimiliki oleh suatu himpunan pasti juga terdapat pada setiap anggota himpunan tersebut. Contoh, Amerika Serikat adalah negara yang kaya, oleh karena itu setiap warga negaranya juga kaya. Penyebut itu mengandung kesesatan karena dalam melakukan suatu kesimpulan pembagiannya kelas-kelas kelompok yang tidak memakai suatu asas, prinsipal. Unqualified generalisasi pengumuman yang memiliki batas. Seperti macam ini karena hanyalah suatu keseluruhan tidak terpecah. Menjadi bagian-bagian, contoh melukai orang lain dengan suatu perbuatan jahat. Padanya karena dokter gigi yang mencabut gigi itu telah melakukan perbuatan jahat. Dari contoh itu, bila arti dari premis adalah umum, maka dapat ditarik kesimpulan. Namun jika premisnya dinyatakan secara kurang umum, maka tidak dapat ditarik suatu kesimpulan. Arguing in a circle, pelararan yang melingkari. Penyimpulan atau sesat pikir macam ini merupakan penarahan alasan aja, karena kesimpulannya masih dibuat ternyata telah dipakai sebagai pangkal pikir baik secara tersirat implisit maupun secara nyata eksplisit. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Perbincangan atas adalah valid, tapi tidak mengungkapkan hal baru. Dalam hal ini menjadi bingung karena kesimpulannya juga merupakan premis. Amfiboli, makna ganda ketatabahasaan. Sesat pikir ini terjadi karena susunan kalimat menimbulkan salah pengertian. Karena pemakaian tanda bahasa yang kurang cermat, contoh, Sakawuni melihat kebun rangga, menangis dan merauk-rauk, oleh karena itu ia sedih. Dari contoh tersebut yang sedih mungkin Sakawuni. Fallacy of accent, sesat pikir karena penekanan. Sesat pikir ini terjadi karena kata-kata menyesatkan arti semula dari suatu kata atau menimbulkan suatu arti lain dengan jalan memberikan penekanan terhadap kata uang yang bersangkutan. Contoh, janganlah melakukan kesaksian palsu terhadap sahabatmu. Hal ini dapat berarti kita dapat bersaksi palsu terhadap orang yang bukan sahabat kita. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih.